Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah jamaah Masjid Darussalam datang untuk yang kedua kali ke rumah Yusuf Mansur pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 24 Agustus 2022. Ikuti kurang lebih 250 orang dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Diperkirakan total kerugian para korban mencapai 50 miliar rupiah. Kali ini korban investasi batubara hanya dapat bertemu dan berdialog dengan pengacara Yusuf Mansur. Total kerugian seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar 50 miliaran. Kedatangan kemarin itu setelah berkoordinasi dengan polisi, harus tidak boleh membawa spanduk-spanduk. Karena kalau bawa spanduk itu terkesannya demo. Tapi kalau datang biasa saja minta ketemu itu namanya silaturahmi. Kendati pun demikian, silaturahmi itu pun harus dikirimi surat sebagai pemberitahuan. Karena orangnya lebih dari 3 orang, maka silaturahmi itu terpaksa memberitahu pihak kepolisian supaya saat kita datang ada namanya, ibarat pepatah kata, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Jadi ada tidak datangnya tidak gelap-gelap. Tapi ketika tidak diperlakukan orang ini secara manusiawi oleh Yusuf Mansur, lalu apakah ceritanya akan berakhir sampai di situ? Dari cerita kawan-kawan itu dapat dipastikan ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Tapi akan ada episode berikutnya dan kedatangan massa ke rumah Yusuf Mansur. Kalau kemarin itu umumnya orang-orang tua ya, yang sudah pensiun, yang sudah menderita, sengsara hidupnya akibat terpedaya oleh cerita-cerita agama versi Yusuf Mansur. Kita sebetulnya dari jauh hari sudah mengingatkan bahwa cerita agama Yusuf Mansur itu omong kosong. Ya tapi orang masih mau dengarnya, itu kan kita bilang apa. Nah berikutnya ini ada jumlah yang sangat banyak yang juga merasa berurusan dengan Yusuf Mansur. Mereka itu ada 2. Yang pertama yaitu orang-orang yang terlibat dalam pay trend. Karena pay trend itu dulu ada cerita orang bayar 10 juta, tapi 3,5 jutanya dianggap sebagai DP umroh. Umroh dengan paket merdeka namanya saat itu. Umrah paket merdeka. Jumlah yang sudah membayar itu menurut pengacara Pak Dovi, kalau saya tidak salah dengar itu ada 6.400-an orang. 6.400-an orang. 6.400-an orang itu masing-masing orang sudah membayar 3,5 juta. Jadi sekitar ya 20 miliaran lah. 3,5 juta dikali 6.400-an. Jadi 20 miliaran itu sudah ngendap di kasus Yusuf Mansur sejak tahun ada 2015, bahkan ada sebelumnya 2012 gitu. Dan sampai sekarang orang-orang tuh nggak berangkat. Di sini Yusuf Mansur kembali menunjukkan kepiawaiannya bermain kata-kata gitu, dan menjebak orang secara hukum. Ini ceritanya begini, orang bayar 3,5 juta, nggak berangkat. Ketika ditanyakan kepada Yusuf Mansur, "Ustaz, kapan kami berangkat?" Alasan Yusuf Mansur, lunasi dulu. Nah sebelum COVID nih, di mana-mana orang kalau umrah itu, kalau paket biasa itu paling 25 juta gitu. Kepada jemaah ini, Yusuf Mansur menetapkan harga umrah itu seharga 35 juta. Nah di sini jemaah banyak yang nggak mau gitu. Ketika jemaah banyak nggak mau, ya Yusuf Mansur mengatakan, Anda kan di dalam perjanjian
berangkat tuh setelah lunas. Karena Anda belum lunas, Anda belum berangkat. Kata orang nggak bisa begitu, Anda mahal sekali gitu. Orang 25 juta sudah bagus, ini 35 juta gitu. Akhirnya tidak dapat kata sepakat, orang-orang tuh minta supaya uangnya dikembalikan aja lah, uang kami gitu. Nah, di sini Yusuf Mansur tidak bisa lagi dihubungi. Kontak-kontak personnya tadi itu melalui Paytrend, itu sudah nggak bisa diakses. Walhasil orang ini nggak jadi berangkat. Lantas dapat apa? Dapat cerita dari Yusuf Mansur. Yusuf Mansur akan bilang, ya maafin aja dah, Allah akan ganti. Mungkin kalau 1-2 orang digituin dia mungkin mau. Tapi kalau ribuan orang, udah maafin aja dah gitu. Sama lah kita minjam ke bank dalam paket apa itu? Paket pemerintah yang murah itu. Udah nggak bayar-bayar, pasti ditagih oleh bank. Nggak bisa tuh dibilang udah maafin aja dah gitu. Maaf bagaimana ceritanya, nggak bisa dong. Nah yang kedua yaitu yang juga bermasalah dengan Yusuf Mansur itu sekarang sedang masuk ke fase di pengadilan. Tuntutan sedang dimasukkan ke pengadilan dengan pengacaranya, diantaranya yang saya dengar itu adalah Pak Zaini Mustafa. Itu mereka menuntut, katanya Paytrend itu pilot. Dia menuntut supaya gajinya dibayar gitu. Gaji sudah bertahun-tahun nggak dibayar. Kononnya di pengadilan Yusuf Mansur ya, yang menggugat nggak banyak sih, di bawah 20 orang gitu. Gaji berapa lah gaji karyawan gitu. UMR Jakarta kan masih di bawah 5 juta. Kalau 5 juta gitu, dikali 20 orang kan baru sekitar 100 juta. Yusuf Mansur nggak mau bayar. Nah mereka-mereka ini dengan orang yang paket merdeka ini, itu sedang mencari waktu. Nanti mereka juga akan datang ke rumah Yusuf Mansur. Meminta uangnya, mana uang kami? Karena itu jumlahnya banyak sekali gitu. Jadi dengan cara begitu, Yusuf Mansur dan keluarganya boleh saja bercerita, berteriak-teriak, aset kita banyak, ada yang ente tinggal pilih, aset tanah banyak, ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan miliar, bahkan sampai 1 TJ, pilih aja gitu. Itu nanti orang minta, ya kalau memang benar gitu, ada niat baik, sama-sama baik ya, kan nggak mungkin ratusan orang atau berapa ribu orang yang sudah masuk itu dituduh sebagai penipu gitu. Sementara Yusuf Mansur berada pihak yang benar sendiri. Itu 1000-an orang itu yang sudah siap dengan segala apapun gitu. Itu dianggap pula nanti sebagai orang-orang yang suka memeras, yang mau memeras Yusuf Mansur gitu. Atau mau melakukan penipuan. Janganlah. Macam mana kau nih kata orang Medan? Orang-orang tuh tujuannya ya, kalau kami nggak berangkat karena mahal sekali, ini udah tahun 2022 mau habis. Ada yang sudah memulai tahun 2012, sudah 10 tahun. Kapan berangkatnya? Nggak berangkat-berangkat. Yusuf Mansur pandai bersilat lidah gitu. Bagaimana nggak hebat bersilat lidah? Nabi aja katanya ikut di mobilnya gitu. Tuhan aja bisa dia perintah-perintah. Apalagi ini orang-orang kecil yang dianggap sama dia diketawain aja tuh. Tapi lihat, ketika gelombang demi gelombang datang, wah kita lihat nanti bagaimana efeknya gitu. Yang jelas, satu atau 2 orang bisa Anda bodohi. Tapi tidak mungkin seseorang bisa menipu atau membodohi ribuan orang di sepanjang waktu. Kalau satu waktu orang mungkin bisa menipu, bisa membodohi, bisa mengelabui 1 atau 2 orang, tapi orang mustahil bisa melakukan penipuan, penggelapan, pembohongan terhadap semua orang di sepanjang waktu. Itu omong kosong itu. Karena itu sebelum terlambat, gelombang demi gelombang ini akan datang, sebelum mereka menjadi orang-orang yang beringas gitu. Tolonglah diselesaikan masalah-masalah ini. Ini kembali kepada orang-orang yang mengaku sudah menafkahkan dirinya, ya tunggu aja di rumahnya. Kalian catat nanti nomornya, bicaralah bagaimana pengembaliannya. Ini jangan 1 orang cuma dikembalikan, lantas teriak-teriak ke YouTube, gitu. Entah apa tujuannya. Ini ada ribuan orang. Mohonlah itu diselesaikan dengan cara yang baik, sesuai dengan adat yang berlaku.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.